Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan masih membahas ayat-ayat seputar Ramadan. Dan kita masuk pada ayat ke 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau melakukan perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lainnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kalian bersyukur. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimat syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan. Kalimat Ramadan itu diambil dari 3 huruf, Ra, Mim, dan Dhad. Dan artinya kalau dibahasakan dengan bahasa kita artinya pembakaran. Karena di permulaan disyariatkan puasa Ramadan itu, kebetulan waktu itu cuacanya lagi panas. Jadi pertama disyariatkan puasa Ramadan bertepatan dengan cuaca panas. Makanya akhirnya orang-orang menyebut dengan sebutan Ramadan. Karena di bulan ketika diwajibkan puasa pertama itu terasa terbakar badan itu, saking panasnya. Ya. Tetapi para ulama mengatakan disebut Ramadan bukan hanya bicara soal cuaca. Di permulaan disyariatkan puasa, bukan itu. Tapi yang dimaksud Ramadan, sumya Ramadanan, disebut Ramadan karena yarmadudz dzunub, karena bulan itu membakar dosa-dosa setiap anak Adam. Makanya Ramadan itu disebut syahru maghfirah, bulan ampunan. Dari segi namanya saja disebut sebagai bulan ampunan, karena Ramadan itu artinya yarmadudz dzunub, membakar dosa-dosa, sehingga tidak tersisa orang yang masuk Ramadan keluar Ramadan seolah-olah sudah tidak punya dosa. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin, ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan, kalau kita sebut Ramadan saja pasti ingat 3 perkara. Pertama puasa, yang kedua tarawih, yang ketiga Lailatul Qadar. Pasti ingat 3 perkara kalau sudah masuk Ramadan: puasa, tarawih, Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan tentang 3 perkara ini dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man qama atau man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman, artinya yakin akan perintahnya,
dan juga penuh dengan harapan akan dibalas dan diganjar karena puasanya, maka Rasul katakan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dari sini kita tahu bahwa siang hari Ramadan adalah siang ampunan. Semata-mata kita berpuasa Ramadan, kemudian yakin akan perintahnya, yakin akan pahalanya, itu sudah diampuni dosanya. Karena barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh iman dan mengharap pahala, dihapus dosanya kan? Jadi semata-mata puasa saja hilang dosa kita di siang hari Ramadan itu. Kemudian malam hari Ramadannya Rasul mengatakan man qama ramadhana, wa fi riwayatin man qama lailata qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri salat tarawih, dalam riwayat barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa-dosanya. Malamnya menjadi malam ampunan, siangnya menjadi siang ampunan 24 jam. Ramadan itu setiap harinya adalah hari-hari penuh dengan ampunan. Makanya Ramadan disebut Ramadan karena membakar dosa-dosa manusia. Syahrul Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah ismun min asma'illah. Dia adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh kita katakan Ramadan, tapi kita harus mengatakan Syahru Ramadan. Tetapi riwayat tentang masalah Ramadan, nama di antara nama-nama Allah ini riwayat lemah, riwayat dhaif, dan Ramadan bukan nama dari nama-nama Allah. Makanya kita boleh menyebut Ramadan atau bulan Ramadan. Dua-duanya boleh. Kita katakan telah datang Ramadan atau telah datang bulan Ramadan, dua-duanya boleh. Karena Ramadan bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Ramadan nama Allah adalah hadis yang sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Di sini Allah mengatakan Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan padanya Al-Qur'an. Menjadi polemik para ulama, apa yang dimaksud Ramadan itu tempat Al-Quran diturunkan? Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, maksudnya Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maksudnya Quran di permulaan turunnya itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran di permulaannya ketika turun kepada Rasul itu di bulan Ramadan. Adapun setelahnya bisa terjadi di Ramadan, bisa terjadi di luar Ramadan, tapi permulaan turunnya di bulan Ramadan. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya Al-Quran turun di bulan Ramadan, maksudnya memang 30 juz itu turun, tapi bukan turun ke bumi, tapi dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah. Di mana Baitul Uzzah? Di langit pertama. Disitulah Al-Quran turun 30 juz, sehingga Allah katakan bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, maksudnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah 30 juz. Di mana Baitul Uzzah? Di langit pertama. Jadi ada dua penafsiran. Ya. Bisa dibawa kepada Al-Quran turun di bulan Ramadan, maksudnya turun secara jumlah 30 juz dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah, atau Al-Quran itu maksudnya turun di bulan Ramadan permulaan turunnya. Gini ikhwan, dalam sejarah sedikit kita bentangkan sejarah. Jadi ketika Nabi SAW di usia 39 tahun, 6 bulan sebelum diangkat jadi Nabi, Nabi itu selalu bermimpi. Mimpinya aneh. Kenapa mimpinya aneh? Karena mimpinya seperti palak subuh. Ya, seperti palak subuh itu artinya kalau malamnya bermimpi, besoknya jadi kenyataan tuh mimpinya tuh. Aneh gitu. Malam mimpi, besoknya jadi kenyataan. Malam mimpi, besoknya jadi kenyataan. Itu selama 6 bulan seperti itu. Sehingga Nabi SAW ketika itu di puncak karirnya. Bagaimana tidak di puncak karir? Dia orang paling kaya di Mekah.
Kekayaan Khadijah dimainkan dia sehingga dia menjadi pedagang hebat, pedagang handal melebihi kawan-kawannya. Pokoknya dari segi dunia itu puncak dari kekayaan Nabi SAW. Tapi fitrahnya berontak. Kenapa berontak? Karena melihat kerusakan orang-orang jahiliyah yang semakin hari semakin rusak. Akhirnya Rasul tidak tenang hidup. Inginnya tafakur, menyendiri, tidak mau diganggu, cari tempat sepi dan begitu seterusnya. Sampai pada waktunya Nabi menemukan tempat yang pas untuk tafakur. Di mana? Di sebuah bukit. Di situ ada gua yang disebut dengan Gua Hira. Disitulah Rasul berangkat selama 1 bulan Ramadan, mengambil bekah dari Khadijah, mengambil bekal untuk perjalanan selama 1 bulan. Berangkat Rasul ke Gua Hira. 1 bulan Rasul di Gua Hira. Untuk apa coba? Tafakur. Lah ketika Nabi SAW sudah 20 hari lewat berada di Gua Hira itu, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan, maka Nabi SAW melihat Lailatul Qadar. Saat melihat Lailatul Qadar di malam hari itulah tiba-tiba datang orang yang sangat putih, berbaju putih dan ganteng, masuk ke dalam gua. Kemudian mengucapkan salam, kemudian memeluk Nabi SAW, tiba-tiba mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Dalam pikiran Rasul, kalimat baca itu harus ada tulisannya. Sementara dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya dia langsung membantah, "Ma ana biqari, aku tak bisa baca." Tapi orang ini mengatakan, "Iqra, baca wahai Muhammad." Tapi Rasul mengatakan, "Ma ana biqari," sampai 3 kali. Rupanya orang ini siapa? Malaikat Jibril. Ketika di 3 kalinya Rasul tetap mengatakan, "Ma ana biqari," aku tidak bisa baca. Disinilah Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Turunlah 5 ayat Suratul Alaq. Kapan itu? Di malam Lailatul Qadar, di 10 akhir Ramadan. Disitulah Nabi SAW permulaan mendapatkan wahyu resmi, turun SK di daulat menjadi seorang Nabi dengan turunnya Suratul Alaq 1-5. Jadi yang dimaksud syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, maksudnya ayat yang pertama kali turun 1-5 surah Al-Alaq, itulah yang dimaksud pertama kali turun kepada Rasul. Turun di bulan apa? Di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maknanya Quran turun di bulan Ramadan itu di permulaannya. Turun di bulan Ramadan. Tapi setelah itu ayat tidak mesti turun di bulan Ramadan. Bisa saja di dalam Ramadan, bisa di luar Ramadan, karena ayat itu turun berangsur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Jadi memungkinkan turun di Ramadan, memungkinkan turun di luar Ramadan. Tetapi permulaannya turun di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini Allah mengatakan Al-Qur'an yang turun di bulan Ramadan itu hudalin nas, dia adalah petunjuk bagi manusia. Subhanallah. Al-Quran itu bukan kitab biasa, tapi adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu bisa mempengaruhi segalanya. Apapun dari makhluk Allah Azza wa Jalla, kalau diperdengarkan Al-Quran pasti ada perubahan. Karena Al-Quran itu bisa mempengaruhi gunung-gunung, bisa mempengaruhi lautan, bisa mempengaruhi alam jin, bisa mempengaruhi alam malaikat, bisa mempengaruhi jiwa-jiwa yang kafir. Ya, Al-Quran itu seperti itu. Contoh, Allah mengatakan, "Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Quran diturunkan Allah kepada gunung, apa yang terjadi? Maka gunung itu akan ketakutan dan akan hancur berkeping-keping.
Pengaruh Al-Quran bisa menghancurkan gunung karena ketakutan. Ya. Atau seandainya kita bacakan Quran itu di air mineral nih, kita bacakan, maka air yang dibacakan Al-Quran itu berpengaruh sehingga bisa menjadi detox, obat. Makanya orang-orang Jepang pernah meneliti kenapa orang Islam itu terkadang dia membaca sesuatu ke air gitu ya, kemudian diludahi. Al-Fatihah, kok orang Islam kok gitu ya. Ada apa dengan surah Al-Fatihah yang kemudian dibacakan di air mineral itu? Diteliti tuh sama orang Jepang tuh. Rupanya air yang dibacakan Quran dengan air yang tidak dibacakan Quran beda. Karena air yang dibacakan Quran itu memadatkan molekul dan itu menjadi detox untuk membuang racun dalam badan siapapun yang meminumnya. Itu orang Jepang yang meneliti. Ya. Kita mah nggak perlu diteliti-teliti. Ya, sami'na wa ata'na saja. Ya, insyaallah jangan ada keraguan karena pengobatan dengan Al-Quran itu tidak boleh ada keraguan. Karena Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif, bayangkan dia tidak bisa masuk Mekah karena di Mekah itu sudah diancam, 18 kabilah itu sudah mengancam kalau Muhammad masuk ke Mekah bunuh. Karena dia sudah keluar. Makanya pulang dari Taif bingung dia, mau balik ke Taif dilempari batu oleh orang Taif, mau masuk ke Mekah diancam mau dibunuh. Terpaksalah Rasul SAW berada di perbatasan Mekah dan Taif. Tidak bisa masuk ke Mekah, tidak bisa pula masuk ke Taif. Akhirnya Rasul istirahat di kebun kurma milik Utbah dan Syaibah. Ketika datang waktu fajar, Nabi SAW sholat subuh dan dikeraskan bacaannya. Rupanya ada jin nasibin yang nyasar ke situ. Jin-jin Yaman itu, entah dari mana, nyasar pula sekitar 7 jin itu ke kebun yang Rasul sedang sholat fajar di situ. Maka jin-jin ini mendengar Nabi SAW sedang membaca Quran. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka mengatakan, aman Nabi, kami beriman dengannya. Sejak itu dia masuk Islam. Jin-jin ini kemudian pulang ke Yaman, mendakwahkan kepada kalangan jin yang lainnya untuk masuk kepada syariatnya Nabi SAW. Bayangkan jin mendengar satu Quran, satu ayat yang dibacakan satu kali saja dalam sholat subuh Rasul, langsung beriman. Jadi Quran itu bisa membawa pengaruh kepada jin. Satu kali dengar beriman. Antum berkali-kali dengar lo nggak beriman. Nah, berarti kadang-kadang jin ini lebih hebat dibandingkan manusia gitu ya. Karena satu kali beriman aja berpengaruh. Kita ini baca Quran tidak berpengaruh. Kalau musik baru pengaruh. Mulai joget kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwa Quran ini pengaruh kepada jin atau kepada malaikat. Usaid ibn Hudhair radhiyallahu anhu, suatu malam dia baca Quran. Di sampingnya putranya namanya Yahya tidur. Di samping Yahya ada kuda yang sedang diikat. Kemudian Usaid ibn Hudhair membaca Quran. Setiap dia membaca Quran, kudanya meringkik. Setiap baca Quran, kudanya meringkik. Dia takut kalau seandainya kaki kuda menyepak anaknya Yahya. Berhentilah dia membaca Quran. Tapi aneh, karena setiap dia baca Quran terdapat cahaya di langit. Jadi Usaid ibn Hudhair besoknya cerita kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasul, semalam saya baca Quran. Kalau bukan karena takut kudaku kemudian menyepak anakku Yahya yang sedang tidur, pasti ku baca terus Al-Quran itu sepanjang malam. Tapi karena kekhawatiran kuda itu menyepak anakku Yahya, maka ku berhentikan. Kata Rasul, ya Usaid, kenapa kau berhenti? Kenapa kau tidak terus membaca? Kalau engkau terus membaca, maka cahaya itu adalah para malaikat yang turun dari langit. Mereka mendengarkan suara bacaan. Jadi suara Quran itu pengaruh kepada para malaikat. Ya, karena Quran itu hudan, petunjuk. Banyak orang kafir itu ya mendengar Quran tidak tahu maknanya loh, tapi mereka sedap mendengarnya, tiba-tiba masuk Islam. Dulu di zaman Nabi ada orang namanya Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu.
di masa jahiliyah. Dia orang yang paling dendam kepada Nabi. Saking dendamnya dia ingin membunuh Nabi itu. Sampai dia merencanakan untuk membunuh Nabi saat sholat maghrib. Dibawa pedangnya, bergerak dari Mekah ke Madinah, kemudian mengendap-endap menunggu Rasul sedang sholat maghrib, karena orang sedang mengimami kan tidak bersenjata tuh. Padahal jarak dia dengan Rasul sudah dekat tuh. Kalau dia mau membunuhnya bisa saja. Tapi Nabi SAW tiba-tiba membaca surah Toha sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Tiba-tiba kemudian Zubair pun menangis dan mengatakan kada qalbi an yatir, hampir hatiku terbang, katanya. Hidayah masuk. Dia sarungkan kembali pedangnya, menunggu Rasul selesai salam. Setelah salam didekati Rasul, kemudian diambil tangannya dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Niat mau membunuh berbalik 180 derajat, jadi masuk Islam pula dia. Itulah bagaimana bacaan Quran itu mempengaruhi. Lah Quran ini turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Allah mengatakan faman syahida minkumus sahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan maka puasalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ulama berselisih pendapat soal ru'yatul hilal, melihat bulan di mana setelah itu masuk Ramadan atau masuk bulan Syawal. Apakah setiap negeri itu punya matla masing-masing tempat melihat, ataukah setiap negeri itu melihat kepada yang melihat pertama kali, maka satu dunia harus mengikut kepada yang melihat pertama kali? Ini jadi polemik para ulama. Kenapa jadi polemik dua pendapat ini? Karena ada hadis yang mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu, kalau kalian melihat bulan puasa, tanpa menyebut di negara mana. Pokoknya kalau di negara manapun di dunia ada yang melihat bulan, maka satu dunia mengikut kepada negara yang melihat itu. Zahirnya hadis seperti itu. Tapi di lain riwayat ada seorang sahabat di masa kekuasaan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sahabat ini dia safar ke Syam. Rupanya orang-orang Syam melihat bulan di hari Jumat. Jadi Kamisnya mereka meneropong, rupanya nampak bulan, Jumatnya mereka puasa. Namanya Quraib. Ada seorang namanya Quraib, itu safar ke Syam. Kemudian orang-orang Syam yang dipimpin Muawiyah menetapkan puasa hari Jumat. Kenapa? Karena Kamis sorenya bulan kelihatan. Lah si Quraib ini pulang dari Syam menuju Madinah. Sampai di kota Madinah, heran karena penduduk Madinah puasanya hari Sabtu, sementara orang Syam puasanya hari Jumat. Jadi Quraib ini bertanya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, tidakkah cukup dengan ru'yatu hilal Muawiyah? Tidak cukup ya dengan Muawiyah melihat hilal. Kenapa kalian puasa Sabtu? Kenapa tidak Jumat mengikuti Syam? Bukankah di sana melihat bulan? Katanya. Tapi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hakadha amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah apa yang diperintahkan Nabi. Kami di sini, kami sudah berusaha melihat bulan, karena tidak terlihat kami genapkan menjadi 30 hari. Makanya jatuh di hari Sabtu puasanya, sementara Syam karena melihat, maka mereka pun puasanya jatuh di hari Jumat. Menunjukkan apa? Syam punya kebijakan sendiri penentuan Ramadan, Madinah juga punya penentuan sendiri ketika menentukan Ramadan. Dari sini jadi polemik dari dua tadi riwayat tadi. Yang satu mengatakan satu dunia satu matlah, di mana negara melihat, semua negara mengikut kepada yang melihat. Karena Rasul mengatakan apabila kalian melihat bulan puasa, tanpa menyebut di mana negara. Sementara riwayat yang kedua terbalik pula hadis Quraib ini. Rupanya orang Syam puasa di hari Jumat, Madinah pula puasa di hari Sabtu. Berarti masing-masing negara punya kebijakan. Lalu yang mana yang kuat di sini? Ya. Secara dalil dua-duanya kuat karena memang berdalil kan itu ya. Tetapi bagaimanapun mengikuti pemerintah itu jauh lebih baik.
Karena Rasul yang mengatakan saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian manakala pemerintah berpuasa, dan Idul Fitri kalian manakala pemerintah melaksanakan Idul Fitri. Karena itu bisa menyedikitkan perpecahan. Maka sebaiknya penentuan Ramadan nunggu keputusan pemerintah. Kalau pemerintah nengok bulan besok puasa, ikut puasa. Kata pemerintah, oh tidak jadi puasa, nggak nampak tuh bulannya, berarti lusanya lagi kita puasa. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa yang sakit ataupun safar kemudian berbuka, maka qadanya di hari yang lain. Allah menghendaki kalian kemudahan, tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan, bisa 29, bisa 30 hari, dan agar kalian membesarkan Allah atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad soal aku, katakan aku dekat. Aku yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku, maka penuhilah panggilanku, berimanlah kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk. Sudah sering saya katakan berulang-ulang, ayat ini menunjukkan ayat kedekatan kita dengan Allah. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat. Maknanya apa? Allah itu dekat dengan kita. Tetapi kita bisa perhatikan kenapa ayat kedekatan Allah dengan hambanya diletakkan di sela-sela ayat yang bicara tentang Ramadan. Ini kan ayat yang sedang kita baca ini kan masih bicara ayat-ayat Ramadan. Ayat yang bicara tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Kenapa ayat kedekatan Allah dengan hambanya diletakkan di sela-sela ayat-ayat yang berbicara soal Ramadan? Maka ulama menjawab, boleh jadi kedekatan Allah Subhanahu wa taala maksudnya dengan hamba-hambanya di bulan Ramadan jauh lebih dekat dibandingkan di luar Ramadan. Kedekatan Allah dengan hambanya di bulan Ramadan jauh lebih dekat dibandingkan di luar Ramadan. Dari sini ada anjuran kata para ulama, perbanyaklah beribadah dan berdoa. Ya, mumpung Allah sedang dekat dengan kita, perbanyak ibadah. Kemudian juga lakukan doa. Perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, karena doa yang mustajab waktu-waktunya paling banyak di bulan Ramadan. Doa sebelum berbuka puasa itu mustajab, jangan tinggalkan. Kemudian doa sepertiga malam akhir di bulan Ramadan itu mustajab, jangan ditinggalkan. Kemudian doa selepas subuh sebelum matahari itu waktu berkah Ramadan, jangan ditinggalkan. Karena 3 waktu ini memungkinkan orang berdoa yang tidak mungkin dilakukan di luar Ramadan. Di luar Ramadan kadang-kadang antum jangankan lagi bicara puasa Senin, puasa Kamis ya, jangan lagi bicara puasa-puasa yang seminggu sekali. Puasa Ayyamul Bid saja kita tidak pernah. Puasa Ayyamul Bid saja kita tidak lewat begitu saja kan. Sehingga kesempatan untuk berbuka menjelang berdoa menjelang berbuka itu tidak ada, karena kita tidak puasa masalahnya. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajab kapan? Ketika sedang berbuka, menjelang berbuka. Kalau di hari-hari yang lain antum tidak puasa dan menyengajakan puasa Senin Kamis itu karena berat sekali kan, hanya ingin mendapatkan menjelang berbuka. Tapi di bulan Ramadan mau tidak mau kita puasa, dan mau tidak mau setiap hari kita menghadapi menjelang berbuka. Dan disitulah waktu yang sangat mustajab. Artinya di bulan Ramadan memungkinkan kita berjumpa dengan waktu ini. Ya, ini satu. Yang kedua, sepertiga malam akhir. Di luar Ramadan antum jarang bangun di sepertiga malam akhir kecuali kedinginan, kemudian bangun kencing tidur lagi. Nggak mungkin. Ya.
Tapi kalau sengaja bangun di sepertiga malam akhir untuk qiyamul lail, saya nggak yakin, kecuali memang orang-orang yang sadar saja. Kebanyakan kan tidak sadar kan itu. Tapi Ramadan mau tidak mau antum harus bangun tuh di sepertiga malam akhir ini. Kalau tidak dibangunkan orang antum, tidak bisa marah-marah sama yang bangunkan, karena yang bangunkan banyak. Masjid bangunin sahur kan itu. Belum lagi nanti obrok-obrok yang nggak jelas tuh kan, entah kaleng kongguan dipukul dia, ya, kemudian kaleng cat dipukul dia, macam-macam kan, suruh bangun itu. Jadi mau tidak mau sepertiga malam akhir terpaksa jadi bangun, karena di situ sahur. Lah, jangan fokuskan dengan sahurnya, fokuskanlah 5 menit untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu waktu mustajab. Kemudian setelah subuh menjelang matahari terbit, itu waktu mubarak, waktu yang diberkahi. Ini 3 waktu. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus antum minta? Mintalah kepada Allah agar kita dimerdekakan dari api neraka. Karena Rasul mengatakan setiap malam di bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Maka minta kepada Allah, ya Allah merdekakan aku, keluargaku, ayahku, ibuku, anakku dari api neraka. Seperti itulah doanya. Kemudian Allah mengatakan ayat selanjutnya, uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum aqibuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri dari hawa nafsu, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makanlah, minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kalian beriktikaf di masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini ada asbab nuzulnya. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi ada seorang sahabat namanya Sirmah ibn Qais. Sirmah ibn Qais. Sirmah ibn Qais ini dia satu hari sudah puasa dan bekerja sehingga lelah. Jadi puasa sambil kerja kan lelah gitu ya. Jadi saking lelahnya datang waktu maghrib, rupanya di rumah tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum, tidak ada yang dimakan. Akhirnya kemudian Sirmah ibn Qais mengatakan kepada istrinya, aku ini lelah, ya sudah bekerja, puasa lagi, di rumah tidak ada makan, tidak ada minum. Cobalah kau cari makan dan minum. Entah pinjam dari tetangga atau minta atau apalah ya kan itu. Pulanglah berangkatlah istrinya dari rumah untuk cari makanan dan minuman itu. Maka tiba-tiba Sirmah ibn Qais ini, karena lama istrinya cari makan minum, tertidur dia. Selepas maghrib dia tertidur. Ya. Dan ingat, di permulaan puasa, siapa yang tertidur setelah maghrib maka tidak boleh makan setelahnya. Dia harus melanjutkan puasa sampai besok lagi, sampai maghrib lagi. Kan itu aturannya di awal puasa, karena masih mengikuti tata cara puasa Yahudi. Ya, orang Yahudi itu puasa tidak ada sahur. Mereka berbukanya ketika bintang muncul, itulah mereka berbuka sekaligus sahur gitu maksudnya. Jadi dan itu disyaratkan tidak boleh tidur. Kalau tidur berarti sudah setak dia puasa.
Jadi sahabat Sirmah ibn Qais ini tertidur. Ya sebelum Isya dia tertidur. Istrinya datang bawa makanan, bawa minuman. Ketika melihat suaminya tertidur mengatakan, "Wailak, celaka ya Sirmah," katanya. "Aku sudah capek-capek cari makan minum, kau pula tertidur," katanya. Sebab kalaupun dia terbangun, percuma makan dan minum itu. Karena orang yang sudah tidur tidak boleh makan. Ya, itu di perbulan puasa tuh. Lihat susahnya orang di perbulan puasa, tidur saja menjadikan orang puasa jadinya. Akhirnya ketika dia terbangun, kaget dia. Sementara aturan kalau sudah tidur tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus puasa lagi. Nah, akhirnya terpaksa dia puasa terus sampai siang. Bayangkan kemarin sudah puasa, kerja, lemas gitu ya. Tiba-tiba dah mau makan, tidur, sementara aturannya habis tidur. Kalau tidur tidak boleh makan. Akhirnya puasa lagi 2 hari lah berturut-turut. Pingsanlah si Sirmah ibn Qais ini. Ya tidak kuatlah 2 hari tak makan tak minum, macam mana pula? Ya kalau antum bukan pingsan saja, dibawa ke Tamiang mungkin ya. Ini sahabat kan kuat-kuat gitu ya. Akhirnya kemudian sampailah berita ini kepada Nabi. Maka Nabi SAW terdiam sampai turun ayat ini. Turun ayat ini, itulah penyebab turunnya. Uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makanlah, minumlah hingga waktu fajar. Artinya walaupun kita tidur nih selepas maghrib, kemudian bangun selepas Isya, tidak ada larangan makan minum sampai fajar. Itulah Allah ringankan. Kalau dulu tidak boleh gitu. Kalau sudah tidur tak ada keringanan, tidak boleh makan, tidak ada minum, lanjutin puasamu sampai besok. Nah, makanya Sirmah ibn Qais sampai pingsan-pingsan puasanya. Dan ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa orang-orang yang berpuasa di siang hari, di malam hari dihalalkan segalanya. Mencampuri istri halal, makan minum ya halal, semua halal. Dan ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian Allah mengatakan apa di sini? Allah mengatakan wabtagu ma kataballahu lakum. Ya, memang Allah halalkan kepada kalian makan, minum di malam hari, berhubungan dengan istri kalian, tetapi ingat bahwa di malam hari Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ya, makanya Allah mengatakan di sini dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Dan Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Artinya carilah Lailatul Qadar, karena itu sudah ditetapkan bagimu. Jangan dilarikan, jangan makan terus, jangan melakukan hubungan terus. Di sana ada malam yang harus kau cari, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sedikit bicara Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 kata. Lailatul Al-Qadari. Kalau lail, ma'ruf lah lail. Ya. Lail itu apa artinya? Malam. Dulu ada namanya Laila Majnun. Ya. Si Majnun ini kalau malam hari senang karena malam itu nama pacarnya Lail. Si Lail kan namanya dia Majnun. Kalau siang hari dia gila, enggak suka karena siang dalam bahasa Arab nahar, pacarnya hilang. Kalau malam pacarnya datang, Lailun, kan namanya pacarnya Lailun. Kalau gelap senang dia, suka di kegelapan, maka disebut Majnun tuh. Gila kan gitu. Suka di gelap-gelap, hati-hati, jangan suka di gelap-gelapan tuh. Bisa Majnun nanti. Ya. Lailun itu artinya malam. Kalau Qadar itu, satu makna Qadar itu artinya mulia. Kalau orang Arab mengatakan fulan dzatu qadrin, fulan itu memiliki qadar, maksudnya fulan itu punya kemuliaan. Maknanya Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Ada yang mengatakan qadri itu artinya sempit, sebagaimana Allah mengatakan faman qudira alaihi rizqu falyunfik. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, banyak-banyak infak.
Berarti qudira diambil dari qadar. Berarti al-qadari malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena banyak malaikat yang turun dari langit dan jumlah mereka lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di bumi, sehingga menyempitkan bumi. Makanya malam itu disebut Lailatul Qadar, malam yang sempit karena penuh dengan malaikat. Ada juga yang mengatakan qadar itu artinya ya takdir, malam takdir, karena malam itu ada daur ulang takdir. Setahun yang akan datang itu daur ulang takdir kita oleh malaikat. Makanya Rasul mengatakan faman hurima khairaha faqad hurim, siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam itu maka selamanya tidak akan mendapatkan kebaikan sampai tahun depan. Ya. Itulah makna al-qadar. Yang ingin saya katakan adalah kalimat lailatun, kalimat malam. Malam ini memiliki dua definisi. Ada malam menurut kita manusia, dan itu ketika terbenam matahari. Semata-mata terbenam matahari menurut kita manusia itu malam, ya. Tapi malam menurut Allah beda. Malam menurut Allah itu dimulai waktu asar. Kalau malam menurut kita dimulai waktu maghrib, itulah bedanya. Kalau malam menurut manusia dimulai waktu maghrib, diakhiri terbit matahari. Kalau malam menurut Allah diawali waktu asar, diakhiri waktu fajar. Pertanyaannya, Lailatul Qadar itu malamnya ikut siapa? Ikut kita kah? Ikut Allah kah? Kalau ikut kita berarti Lailatul Qadar itu dimulai ketika maghrib dan diakhiri dengan terbit matahari. Tapi kalau menurut ketentuan Allah berarti Lailatul Qadar itu masuk waktu asar saja sudah dianggap Lailatul Qadar dan berakhir di waktu fajar. Dan itu yang sahih wallahu a'lam. Pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Lailatul Qadar itu dibawa kepada Lailatun indallah, malam menurut ketentuan Allah. Berarti semata-mata masuk waktu asar di 10 akhir Ramadan di tanggal-tanggal ganjil, berarti di situ sudah masuk malam Lailatul Qadar. Tetapi yang ingin saya nasihatkan kepada antum, tolong kalau sudah 10 akhir Ramadan, tinggalkan dua perkara. Jangan pernah mencari malam ganjil dan jangan pernah mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Nggak akan dapat Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Apalagi negeri kita ini kadang-kadang ada yang berbeda puasanya antara ormas dengan pemerintah. Pemerintah Jumat, ormas pula Sabtu. Kata pemerintah, ini hari ganjil. Kata si ormas, ini genap loh, kan itu. Kata si ormas, ini ganjil. Kata pemerintah, genap. Jadi kata ormas Lailatul Qadar, kata pemerintah bukan Lailatul Qadar. Sebaliknya juga gitu. Maka jangan pernah mencari tanggal ganjil, nggak akan dapat. Karena rebutan tanggal ganjil itu antara pemerintah dan ormas itu. Sebaiknya hidupkan saja mulai tanggal 20 sampai selesai Ramadan. Dipastikan antum dapat Lailatul Qadar. Satu. Yang kedua, hindari jangan sedikit-sedikit mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Kata Ustadz, Lailatul Qadar itu anginnya tidak terlampau kencang, tidak pula tidak ada angin, tidak ada oksigen. Ya ada lah, mati tidak ada oksigen, kan itu. Kata Ustadz itu cuacanya Masya Allah tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kan itu. Jadi setiap tanggal 21 lari ke lapangan, dirasa-rasa cuaca tuh. Kok dingin gini, geregas-geregas. Iyalah lagi demam. Ya, nggak akan bisa Anda itu memastikan ini malam Lailatul Qadar atau enggak. Nggak bisa. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, hindari dua perkara ini. Sudah hidupkan saja 10 malam terakhir Ramadan sampai selesai. Makanya sering saya contohkan logika yang mudah ya, ikhwan. Logika yang mudah sekali. Kalau seandainya antum punya uang 100.000, antum pecah menjadi 10.000. Coba setiap malam itu antum datang ke masjid, datanglah ke Pontrenis sini kan. Ya, atau kalau malas ke Pontrenis datang ke Jabal Uhud. Ya. Masukkan tuh 10.000 tuh setiap malam, ya, atau di zigzag, malam ini Jabal Uhud, malam ini Pontrenis, malam ini Jabal Uhud, malam ini Pontrenis. 10 hari saja, ya, 10 hari. Saya yakin dari 10 hari itu antum akan mendapatkan Lailatul Qadar di 10.000 itu. Tidak mungkin tidak. Kalau 10 hari antum masukkan, besok
infak, besoknya lagi infak, besoknya lagi infak, sampai habis. Pasti yang 10.000 itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ketika yang 10.000 itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maknanya berarti antum sedang bersedekah 84 tahun, atau bahasa Quran 1000 bulan. Berarti seolah-olah berapa miliar antum infak. Coba. Padahal 10.000 saja. Gimana kalau setiap malam antum tambah 20.000? Atau umpamanya antum punya uang 1 juta, antum pecah menjadi 100 ribuan. Berarti dari 100.000 itu kalau ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, kalilah 84 tahun, setiap hari antum infak 100.000. Nah, berapa triliun antum infak? Luar biasa, ikhwan. Itu baru infak. Ya. Kalau seandainya antum umpamanya ingin dawamkan, pokoknya habis isya lah. Habis isya antum bacalah entah Qul huwallahu ahad Allah, atau Qul ya ayyuhal kafirun, atau Qul ya ayyuhanna, Qul uhiya ilayya, yang agak panjang lah ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin. Itu Qul yang paling panjang itu. Surah Jin. Itu Qul juga diawali Qul ya. Tapi kalau Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu itu ya 3 Qul namanya. Ya. Tapi oke lah antum membaca 3 Qul lah. Qul huwallahu, Qul ya ayyuhal kafirun, sama Qul a'udzu birabbil falaq. 3 kali saja. Kemudian besoknya antum baca lagi. Besoknya antum baca lagi. Besoknya antum baca lagi sampai 10 hari. Saya kira 3 Qul yang antum baca setiap malam pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Kalau seandainya yang 3 Qul yang antum baca itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah antum membaca 3 Qul 84 tahun. Bayangkan satu huruf 10 kebaikan, kali 3 Qul, kali 84 tahun. Berapa banyak pahala yang antum dapat coba? Luar biasa. Ya. Belum zikirnya, belum sholatnya, belum macam-macamnya. Setiap malam saja rutinkan gitu ya. Pasti dari malam itu akan ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, wabtaghu ma kataballahu lakum. Cari apa yang Allah telah tetapkan kepada kalian. Wa kulu washrabu, makanlah minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah minumlah sampai jelas kepada kalian benang putih di antara benang hitam. Maksudnya datangnya waktu fajar. Artinya di sini sahur, tetap sahur, tetapi kalau sudah datang fajar maka berhenti sahurnya. Ada hadis yang menjadi polemik para ulama adalah idza sami'tumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadha hatta yaqdi hajatahu. Apabila kalian mendengar azan, kemudian piring berada di tangan, makanan ini belum habis, minuman belum habis, kata Rasul jangan diletakkan sampai kau habiskan. Para ulama ada yang mensahihkan hadis ini, seperti Syekh Albani, Syu'aib Al-Arnaud mensahihkan hadis ini. Tapi sebenarnya mengatakan hadis ini lemah, tidak sahih. Kalaupun sahih, kata ulama yang mensahihkan, yang melemahkan, kalaupun lau farradna, anggaplah hadis ini dianggap sahih, maka hadis ini dibawa kepada adzan yang pertama, bukan kepada adzan yang kedua. Maksudnya adzan yang pertama itu adzan Bilal, adzan sebelum subuh. Kalau azan subuh itu Abdullah ibn Ummi Maktum, karena Rasul mengatakan makanlah minumlah kalau masih mendengar suara azan Bilal, tapi kalau sudah mendengar suara Ibnu Ummi Maktum stop, jangan makan minum, karena itu waktu subuh. Atau sebagian ulama memahami kalaupun hadis itu sahih, maksudnya dibawa kepada orang yang ragu-ragu, ini belum masuk subuh kok sudah azan orang itu. Nah, itulah ragu-ragu namanya. Tengok di jadwal pamannya jam 4 kurang 2 menit ya. Tapi ini jam 4 kurang 30 menit kok sudah azan. Orang ini lagi ngelindur nih orang azan nih. Berarti kalau dia azan belum waktunya, boleh kita makan minum. Kalau masih di tangan, maksudnya begitu. Tapi kalau yakin bahwa dia tidak azan kecuali memang ngikutin jadwal yang resmi dari pemerintah dan itu cocok dengan waktu subuh, maka sebaiknya berhenti. Walaupun makanan di tangan, letakkan. Itu lebih ikhtiyat, kehati-hatian. Lebih hati-hati namanya ya.
Sebaiknya kalau sudah jelas-jelas adzan subuh berhenti. Karena di sini Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Sempurnakan puasa sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tetapi kalau sudah 10 terakhir Ramadan, di situ ada syariat itikaf. Nabi digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlah. Apabila Rasul datang di 10 akhir Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, maknanya beliau tidak menggauli satu istrinya pun dan fokus itikaf di masjid. Jadi itikaf itu syariat Rasul, bahkan ulama mengatakan sunnah muakkadah karena Rasul tidak pernah meninggalkan sampai meninggal. Itikaf itu. Dan Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masjid. Jangan kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian sedang itikaf di masjid, karena itulah ada batasan-batasan Allah, jangan didekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Begitulah Allah telah jelaskan tanda-tandanya kepada manusia agar mereka bertakwa. Wallahu alam. Inilah diantara ayat-ayat puasa. Taib, sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya.